harus ada media penyimpanannya, terus media penyimpanan juga otomatis harus disimpan dipasang di NAS tersebut. Gitu. Jadi kalau kita ngomong masalah data, bagaimana sih perkembangan data ke depan? Apakah data itu ke depan semakin ya udahlah biasa aja, atau semakin penting, atau jangan-jangan semakin kritikal seperti itu? Makanya pada siang hari ini saya membawa tema lebih ke data spare gitu ya. Jadi yang pertama adalah sebelumnya sedikit refresh. Apa sih Seagate? Siapa sih Seagate? Jadi Seagate itu kami itu adalah bisa dibilang sebagai industri leader di bidang storage atau penyimpanan data. Ya, dengan kita lihat kita sekarang sudah 40 tahun di mana kita juga expertise global for OEM. Jadi sebenarnya banyak sekali barang-barang produk kita untuk penyimpanan data itu kami dipakai di beberapa industri besar juga seperti itu. Dengan karyawan hampir 40.000 lebih di seluruh dunia gitu. Dan juga kalau bisa dilihat customer-customer Seagate kalau saat ini kita banyak sekali, nggak bisa semua saya pasti satu-satu karena terlalu banyak gitu ya, dan ini hanya beberapa aja, salah satu beberapa partner-partner Seagate dan juga customer-customer Seagate gitu. Terus balik lagi masalah perkembangan data. Gimana sih perkembangan data ke depan? Saat ini kita tahu kita sudah masuk era di IT 4.0 ya, dimana bisa dibilang IT 4.0 itu temanya lebih ke data itu akan terdistribute. Nah, terus data di 4.0 ini trennya seperti apa? Jadi kalau bisa dibilang trennya di 4.0 ini perkembangan data adalah data itu berkembang semakin besar ya, semakin besar. Kalau bisa dilihat IDC mencatat bahwa ke depan itu sampai 175 miliar terabyte atau 175 zeta. Ya, selain itu juga yang paling terbaru adalah bahwa dalam beberapa waktu ke depan bahwa 30% data di dunia, 30% itu ada kenaikan sekitar 15%, itu semua akan menggunakan real time data. Jadi ke depan itu data semakin besar, selain itu juga data yang besar itu bergeraknya ke bidang ke level real time. Jadi bukan data mati gitu. Kalau selama ini kita lebih ke cold datanya, ini data ke depan bisa jadi adalah data real time seperti itu. Terus berikutnya, terus bagaimana dengan NAS sendiri dengan penggunaan data pada NAS? Apakah pengguna atau penyimpanan data atau penggunaan data di NAS ini mengalami pertumbuhan juga, mengalami evolusi juga di IT 4.0 ini? Jadi bisa dibilang seperti itu juga. Di IT 4.0 ya, NAS itu benar-benar lebih ke bidang yang namanya real time data juga. Jadi di NAS ini mulai dikembangkan juga, kalau kita tahu ada machine learning, AI dan lain sebagainya, IoT development. Jadi bisa kita bayangkan ya bahwa ternyata semua media penyimpanan data termasuk NAS, dalam NAS pun itu memang kedepannya berkembang ke level situ ya, ke level dimana data itu harus real time growth dan juga real time. Nah, terus kalau kita sudah tahu bahwa data itu ke depan itu ada berevolusi, semakin besar, semakin kritikal. Oleh karena itu dari sisi media penyimpanannya pun harus ada sebuah tantangan. Ada sebuah tantangan yang harus dijawab, ada sebuah masalah, sehingga bagaimana caranya penyimpanan data, dalam hal ini Seagate, kita menuju ke sana, kita menghadapi jawaban tersebut. Jadi kalau bisa kita lihat ke depan itu dibutuhkan, dengan berkembangnya data, otomatis data dibutuhkan semakin besar. Makanya harus ada kapasitas. Itu adalah tantangan pertama yang dihadapi oleh media penyimpanan. Berikutnya adalah segi performance ya. Kalau saya tadi bilang bahwa real time data itu bertumbuh sebesar 30%, otomatis dengan data yang besar, bagaimana dengan kita mempunyai storage yang besar tapi real time datanya itu tetap terjaga. Nah, itu harus itu dulu hubungannya dengan performa daripada media penyimpanan. Ya, berikutnya juga dengan kita tahu bahwa real time data, terus juga selain itu data juga besar, otomatis ke depan itu yang namanya keamanan daripada data sendiri itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena data yang besar itu pasti ke depannya semakin diperlukan, dan juga keamanan juga diperlukan karena data ke depan semakin kritikal seperti itu. Jadi kalau bisa bilang ada beberapa storage challenge ya. Salah satunya adalah mass capacity, adalah kapasitas yang besar. Kenapa kapasitas itu menjadi masalah, menjadi sebuah tantangan buat media penyimpanan? Karena kita tahu saat ini kalau dengan teknologi yang ada saat ini itu menghasilkan data yang amat sangat besar. Ya, kalau kita lihat ada smart city, mungkin ada human genomics, smart factory dan lain sebagainya.
itu bisa dibilang setiap hari menghasilkan data yang besar. Contoh kalau kita lihat di Smart City gitu ya. Di Smart City itu rata-rata menghasilkan 2,5 petabyte data per hari. Jadi sekitar 2.500 tera. Bayangin 2.500 tera per hari. Jadi benar-benar kita butuh yang namanya ke depan itu butuh banget storage yang benar-benar bisa mengakuisisi atau menampung data sebesar itu, seperti itu. Itu adalah tantangannya. Terus selain kebutuhan itu juga kita paham bahwa beberapa ke depan ya dengan meningkatnya teknologi AI ya, sekarang kita tahu ya machine learning dan juga AI itu lagi berkembang sangat pesat banget. Justru AI dan machine learning ini berkembang hampir bisa dibilang 100 kali lipat. Jadi data yang dulu ya dengan sekarang ditambah dengan metadata itu bisa berkembang 100 kali lipat. Makanya kita butuh sebuah solusi nih ya. Memang media penyimpanan butuh solusi bagaimana untuk menampung data sebegitu besarnya. Itu adalah tantangan yang pertama. Terus tantangan yang kedua adalah dari segi harganya, TCO, bisa kita bilang total cost operasional. Ya, jadi dengan berkembangnya, dengan tingginya besarnya data itu, ya dengan data yang akan mau kita storing, yang kita simpan, maka data itu pun juga harus punya value lebih seperti itu. Ada kelebihannya seperti itu. Nah, jadi antara data yang mau disimpan besar dengan value itu harus berbanding lurus ya. Itulah tantangan ke depannya. Terus gimana sih Sigit menghadapi itu? Nanti akan saya jawab solusinya. Bagaimana solusinya? Jadi ini adalah sebuah tantangan buat kita juga, meningkatkan, memberikan solusi dari level TCO, ya baik itu dari cost dan juga value-nya dari data tersebut yang berkembang. Berikutnya dari segi performance, ya kalau dari segi performance kita tahu saat ini memang dibutuhkan performa tinggi dan juga kapasitas tinggi untuk media penyimpanan. Oleh karena itu memang Seagate saat ini kita sudah melakukan beberapa inovasi terbaru ya. Salah satunya adalah untuk salah satu inovasi yang kita keluarkan adalah Hammer. Apa sih Hammer? Hammer itu adalah head axis magnetic recording. Jadi apa kelebihannya? Jadi sekarang teknologi pembacaan data di hard disk itu rata sekarang Seagate menggunakan Hammer untuk yang kapasitas besar. Ya, kenapa begitu? Karena dengan teknologi ini Seagate saat ini bisa membuat satu piringan itu menampung 2 terabyte data. Seperti itu. Jadi dengan teknologi Hammer ini bukan hal mustahil kita akan membuat satu disk itu mempunyai kapasitas lebih tinggi seperti itu. Ya. Terus teknologi berikutnya dari segi performance adalah kita punya teknologi namanya Mac2. Jadi teknologi ini kita sudah kembangkan dan kita sudah ada. Jadi apa sih kelebihannya di teknologi Mac2 ini? Jadi di teknologi Mac2 ini kalau bisa kita lihat ya, hard disk Seagate kita bisa menggunakan 2 pembaca atau lengan pembaca itu bergerak secara independen, baca dan tulis. Jadi kalau ada yang bilang, oh hard disk memang unggul di kapasitasnya, seperti itu ya. Tapi kalau soal performa ya kalah jauh gitu ya, kalah jauh sama SSD. Nah, dengan terobosan teknologi Mac2 ini Seagate sudah bisa membuat di media penyimpanan dengan kapasitas besar, tapi performanya tidak kalah jauh lagi dengan SSD. Jadi dengan teknologi Mac2 ini kalau bisa dilihat, kita bisa buat performa hard disk itu transfer rate sampai 480 MB per second. Itu sudah hampir menyamai teknologi kecepatan dari flash gitu ya. Jadi ke depan hard disk itu performa semakin dibutuhkan. Oleh karena itu kita buat teknologi ini namanya Mac2. Ini adalah inovasi dari Seagate. Berikutnya ada challenge lagi nih. Gimana memproteksi data? Ya kan kita tahu media penyimpanan jelas untuk menyimpan data, baik itu data penting, data kritikal, pokoknya semua data disimpan di situ. Dengan data semakin besar, otomatis salah satu risiko keamanan adalah kehilangan data, baik itu dari mungkin data itu hilang, kerusakan, baik itu juga virus dan lain sebagainya. Terus gimana sih cara memprotek data? Apakah tantangan ini juga bisa dijawab oleh Seagate gitu ya? Jadi sebenarnya tantangan untuk memproteksi data ini, untuk data keamanan data, Seagate ini juga kita sudah punya jawabannya, gitu ya. Jawabannya adalah yang pertama, kita punya sebuah fitur yang namanya Seagate Secure. Apa sih Seagate Secure? Jadi Seagate Secure ini adalah sebuah enkripsi data. Jadi ini untuk level keamanan ya. Jadi enkripsi data dan enkripsi datanya ini dilakukan langsung di hard disknya, di media penyimpanannya, baik itu hard disk dan juga SSD ada yang fitur ini. Jadi kalau selama ini kalau kita mau mengenkripsi data biasanya kan dilakukan oleh third party ya, aplikasi atau software, sehingga harus data itu masuk dikerjakan aplikasi dulu, dia melakukan enkripsi baru disimpan di hard disk. Nah, itu mengurangi kinerja daripada hardware-nya.
Jadi prosesornya itu jadi bekerjanya jadi lebih berat karena harus mengenkripsi data dulu. Nah, dengan teknologi Secret Secure ini bisa memangkas hal seperti itu sehingga data pada waktu mau disimpan itu tidak perlu dikerjakan oleh prosesor tapi langsung masuk ke hard disk dan hard disknya sendiri yang akan menenkripsi data tersebut. Itu adalah teknologi daripada Secret Secure. Nah, di Secret Secure kita bahkan sudah sampai di sertifikat FIPS, di mana FIPS itu biasanya adalah untuk level government dan juga militer seperti itu. Oke, terus berikutnya apalagi yang Secret lakukan untuk yang namanya memproteksi data tadi. Nah, jadi bukan cuman pada waktu hard disk itu ada sudah masuk dalam data itu masuk dalam hard disk, ada keamanannya. Bahkan untuk hard disknya sendiri ya kita mempunyai sebuah fitur yang namanya Iron Wolf Health Management. Jadi fitur ini digunakan untuk mencegah ya. Jadi kadang-kadang kalau orang pikir wah kadang-kadang hard disk itu kita nggak tahu sebabnya atau rusak begitu aja. Nah, di sini Seagate berpikir kita mempunyai sebuah solusi di mana kita bisa mencegah kerusakan hard disk yaitu dengan Iron Wolf Health Management. Jadi di Iron Wolf Health Management ini kita benar-benar diusahakan mencegah kerusakan hard disk dengan 3 step yaitu prevention, intervention, dan recovery. Apa sih prevention? Prevention itu adalah pendeteksian awal. Jadi biasanya kalau hard disk itu rusak gara-gara apa sih? Rata-rata paling vibrasinya tinggi, suhunya sehingga dengan suhu yang terlalu tinggi karena hard disk dan SSD itu punya standar suhu tertentu gitu ya. Kalau lebih dari itu akan rusak. Itu juga getaran ya, semakin tinggi getarannya pada waktu berputar pasti akan rusak. Nah, prevention ini akan dilakukan untuk mendeteksi masalah tersebut sehingga kalau ada masalah tersebut sistem ini, aplikasi ini akan langsung melakukan intervention. Apa maksudnya intervention? Intervention adalah satu langkah di mana untuk mengurangi masalah tersebut sehingga tidak terjadi kerusakan hard disk. Jadi aplikasi ini benar-benar berjalan di depan daripada kondisi kerusakan. Jadi sebelum rusak dideteksi dulu sama ini, dicegah. Makanya saya sebut dengan pencegahan. Jadi data dengan pencegahan ini diharapkan data pun lebih aman seperti itu. Berikutnya adalah rescue atau recovery data. Jadi ini ada sesuatu yang bisa dibilang baru dan juga bisa dibilang sedikit unik. Kenapa? Karena kalau biasanya kalau kita berbicara balik lagi soal NAS, NAS itu tenang lah, NAS itu kan sudah di rate ya. Kita mungkin kalau mau aman pakai rate 10 atau rate 56 atau rate 60, lebih aman lagi rate 60 gitu dengan berbagai macam rate. Betul. Ya, kalau memang terjadi beberapa kerusakan hard disk, rate tersebut dari 10 ke atas itu memang lebih aman. Tapi terkadang kita nggak pernah paham yang namanya kerusakan di luar pikiran kita seperti itu atau tidak disengaja. Nah, contohnya apa sih kehilangan data akibat sesuatu yang tidak terduga? Contohnya misalnya bencana alam. Kita nggak pernah tahu ada bencana alam apa. Atau kita nggak pernah tahu yang namanya suatu saat terjadi misalnya korsleting listrik terus terbakar semua. Kita nggak pernah tahu. Nah, recovery data ini diberikan Seagate untuk hal-hal seperti itu yang digunakan untuk NAS juga seperti itu. Nah, bagaimana dengan recovery yang Seagate tawarkan? Bisa dibilang ini sudah dibilang yang Seagate tawarkan tuh sudah amat sangat aman. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan 2 sertifikasi ya seperti itu. Ini sertifikasi yang diberikan ke Seagate seperti itu. Jadi itu benar-benar ini merupakan sebuah jawaban kita untuk tantangan bagaimana sih data itu semakin aman ke depan. Jadi kalau ada kerusakan, datanya nggak hilang begitu aja, apalagi ini data kritikal gitu kan. Mungkin kita dan juga pada saat yang sama mungkin sebuah perusahaan itu belum tentu semua perusahaan itu bisa membuat backup data itu di offsite seperti itu. Misalnya kita punya satu data center, nggak mungkin kita buat data center di luar saat ini untuk membackup data yang ada karena biaya sangat besar. Oleh karena itu ini sebuah solusi, sebuah pilihan yang Seagate berikan gitu ya. Nah, terus setelah tahu bahwa Seagate sudah memberikan semua solusi-solusi tadi sebenarnya, nah sekarang pertanyaannya produk-produk apa aja yang Seagate punya dan menawarkan solusi-solusi tersebut tadi, pertanyaannya itu. Jadi yang pertama kalau bisa kita lihat sebenarnya solusi Seagate itu kita sudah bisa dibilang lengkap. Ya, jadi kita punya dari storage media dan banyak storage media kita itu memiliki bisa kita bilang fitur-fitur data protection dan lain sebagainya seperti yang saya tadi jelaskan itu. Nah, yang pertama adalah produk untuk hard disknya dulu. Jadi kita punya hard disk khusus NAS-nya dulu. Nah, di hard disk khusus NAS ini kita menawarkan solusi untuk kapasitas besar. Jadi kalau ada kebutuhan kapasitas besar,
Untuk di level NAS kita punya dua tipe, yaitu Iron Wolf dan juga Iron Wolf Pro ya. Perbedaannya yang pertama dari kapasitasnya. Untuk Iron Wolf itu kapasitas saat ini kita ada di 1 sampai 16 tera. Tapi untuk Indonesia kita hanya akan ready sampai dengan 12 terabyte seperti itu ya, dan 14 terabyte ke atas bisa langsung ke Iron Wolf Pro. Jadi itu sedikit note bahwa di saat ini di Indonesia hanya sampai di 12 terabyte gitu ya. Tidak kita nggak akan masukin 14 dan 16 karena langsung ke Iron Wolf Pro. Terus berikutnya apa sih perbedaannya? Bagaimana saya harus menggunakan Iron Wolf dan juga Iron Wolf Pro? Jadi Iron Wolf dan Iron Wolf Pro itu kita menggunakannya tergantung dengan beban kerja yang akan kita pakai. Ya, kalau beban kerjanya 180 kita pakai di Iron Wolf, kalau 300 di Iron Wolf Pro. Jadi kita nggak bisa menggunakan, misalkan kita tahu beban kerja NAS-nya itu adalah 300 tera, tapi kita paksa di Iron Wolf, itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena pasti akan cepet fail harddisknya. Jadi kalau udah fail harddisk karena kesalahan itu bukan salah Seagate sebenarnya. Ya. Terus berikutnya fitur apa ya yang ada selain kapasitas yang besar. Nah, ini dia. Jadi khusus Iron Wolf dan Iron Wolf Pro kita berikan tambahan yang namanya rescue-nya 3 tahun. Jadi ini salah satu produk yang kita bilang ini selain punya kapasitas besar, punya juga keamanan data ya. Kenapa? Karena dengan rescue ini kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak gitu ya, seperti tadi saya bilang, bencana-bencana itu data kita tetap aman karena bisa direcovery oleh tim Seagate. Selain itu juga khusus Iron Wolf dan Iron Wolf Pro ini hard disk dengan menggunakan Synology bisa mengaktifkan fitur Iron Wolf Health Management tadi untuk mencegah kerusakan hard disk. Itu ya. Terus berikutnya bagaimana Seagate dengan kompetitor di luar sana khusus untuk hard disk NAS. Jadi bisa dibilang kita unggul. Kenapa? Yang pertama, kita menjadi satu-satunya yang menawarkan fitur pemulihan data atau recovery data rescue tersebut. Selain itu juga kalau bisa kita lihat di level pro ya, kita memiliki MTBF lebih tinggi seperti itu, dan juga kita punya aplikasi drive monitoring tersendiri yang tadi saya bilang adalah Iron Wolf Health Management. Jadi Iron Wolf Health Management memang saat ini hanya ada Seagate yang buat untuk memang benar-benar kita paham kebutuhan data dan juga betapa pentingnya data, makanya kita menjaga bagaimana tidak terjadi kerusakan hard disk, mencegah terjadi kerusakan hard disk gitu. Terus berikutnya, apakah Seagate hanya ada solusi di level hard disk? Tentu tidak. Untuk NAS kita juga punya solusi di level SSD ya, karena kita tahu saat ini NAS itu bukan cuma butuh di disknya, hard disknya aja, tapi juga SSD juga menjadi satu bagian yang penting gitu ya. Nah, gimana portofolio untuk SSD? Jadi untuk di SSD kita punya 4 tipe produk. Ya, yang pertama itu adalah namanya Iron Wolf. Yang pertama adalah SATA, yang kedua adalah NVMe. Nah, untuk SSD SATA kita punya 2 tipe, Iron Wolf SSD 125 dan Iron Wolf Pro SSD 125. Dua-duanya berbeda. Kenapa? Karena yang 125 dan ini hanya 0,7 dWPD, sedangkan yang Pro ini 1 dWPD. Jadi secara kebutuhan ke depannya, jadi sebenarnya kalau SSD yang 125 ini mungkin kita lebih bisa gunakan sebagai caching gitu ya. Sedangkan kalau yang Pro 125 kalau kita membutuhkan all flash array ya, kita butuh semua solusi di mana data itu benar-benar disimpan di flash, baru masuknya ke Pro 125 karena dia DWPD lebih tinggi gitu ya. Karena NAS itu kan nulis dan SSD itu harus kuat ditulisnya seperti itu. Terus garansinya gimana? Garansinya 5 tahun dan juga ini mendapatkan solusi dari Seagate yaitu data recovery. Ya, jadi kalau lagi-lagi saya bilang kalau ada kerusakan data itu aman. Kenapa? Karena yang recovery adalah Seagate. Ya, selain itu juga selain data recovery khusus Iron Wolf Pro SSD ya, ini ini masih ada teknologi namanya power loss data protection. Benar-benar Seagate itu memahami kebutuhan data dan juga bagaimana pentingnya data. Jadi apa sih power loss data protection? Jadi kalau seandainya kita sedang mau nyimpen data ke SSD tersebut, ke SSD ini, tiba-tiba terjadi kerusakan listrik, gangguan listrik gitu ya, misalnya listrik mati dan lain sebagainya. Nah, pada waktu data itu menyimpan, itu tidak akan langsung korup seperti itu. Kan biasanya kalau kita lagi ngirim data, tiba-tiba listrik mati terus berhenti, korup datanya. Ini enggak, dengan teknologi ini tidak akan korup seperti itu. Nah, berikutnya untuk di level NVMe kita punya 2 tipe, yaitu di 510 dan juga 525. Jadi yang 525 ini adalah terbaru. Jadi kita paham dengan
berkembangnya teknologi saat ini, kita juga membuat satu NVMe khusus NAS dengan gen 4.0 gitu ya. Jadi ini adalah yang 525 ini adalah SSD NVMe terbaru dengan PCIe generasi 4.0 seperti itu. Terus garansi gimana? Garansi sama-sama 5 tahun dan juga lagi-lagi dapat recovery data seperti itu. Jadi ini benar-benar solusi dari Seagate, di mana untuk kebutuhan SSD pun kita punya kapasitas yang besar ya, sampai 4 terabyte, dan juga dilengkapi dengan recovery kalau misalnya terjadi kerusakan, sehingga data itu nggak serta-merta hilang begitu aja seperti itu, karena data itu penting. Solusi dari Seagate. Terus berikutnya, kenapa sih Seagate membuat SSD khusus NAS? Pasti pertanyaan seperti itu. Ya, selama ini kalau kita lihat SSD itu paling dipisah antara klien yang bisa kita bilang klien PC, dan juga yang namanya enterprise. Ya, tidak pernah ada yang namanya di tengah-tengah. Terus kenapa Seagate berani membuat khusus NAS gitu ya? Karena kita paham bahwa di SSD itu ada satu nilai yang namanya lifetime SSD. Itu adalah SSD itu memiliki teknologi bahwa semakin banyak ditulis, dia akan semakin cepat mati. Nah, oleh karena itu kita membuat SSD khusus NAS. Kenapa? Karena kita tahu dalam penggunaan NAS itu, data itu ditulis terus-menerus, dan juga banyak sekali data yang akan ditulis ke dalam flash tersebut. Sehingga dengan penggunaan dengan SSD khusus NAS ini, kita semua SSD khusus NAS-nya Seagate itu memiliki nilai DWPD dan TBW lebih tinggi dibanding dengan hard disk klien. Jadi penggunaan NAS itu sebaiknya menggunakan hard disk khusus NAS atau naik ke level enterprise. Jadi jangan pernah menggunakan SSD klien digunakan untuk NAS. Kenapa ya? Karena itu tadi, SSD itu semakin banyak ditulis, semakin cepat mati. Itu resikonya. Ya, karena kita tahu sekarang NAS itu benar-benar sudah bisa di-combine hybrid hard disk dan juga SSD. Jadi kita bisa pakai hard disk, bisa pakai SSD, bisa juga pakai full SSD, atau kita mau hybrid nih, pakai setengah SSD, setengah hard disk, itu bisa semua seperti itu. Untuk caching maupun untuk tiering, bisa dibilang seperti itu. Ya, terus bagaimana dengan kompetitor kita? Jadi untuk Seagate ya, kita bisa dibilang kita memang lebih unggul dari segi recovery dan juga DWPD-nya gitu ya. Dan jelas sekali DWPD kita lebih unggul. Kenapa ya? Karena memang SSD khusus NAS digunakan untuk SSD khusus NAS itu dibuat dengan DWPD tinggi, tingkat kemampuan menulis lebih banyak seperti itu. Terus berikutnya, solusi apa lagi yang Seagate punya selain Iron Wolf produk? Kita juga punya enterprise product. Kita ada Exos dan juga Nitro. Nah, di Exos kita kenal dengan nama itu sebenarnya untuk hard disk enterprise. Jadi Exos itu adalah hard disk enterprise dari Seagate. Nah, di hard disk enterprise ini sebenarnya kita punya solusi yang lebih lengkap. Kenapa? Di solusi yang pertama adalah dari segi kapasitas. Dari segi kapasitas kita sudah menjawab dengan kebutuhan 18 terabyte. Mungkin nggak lama lagi dengan teknologi hammernya kita ini, kita bisa membuat 20 terabyte ya. Nggak akan lama lagi ya. Kita akan keluarin hard disk dengan 20 terabyte. Selain itu juga untuk di level Exos dengan level lebih tinggi enterprise ini, kita punya dua interface, yaitu SATA dan juga SAS. Jadi kalau ada kebutuhan SAS itu otomatis sudah masuk ke level Exos ya. Karena beberapa produk Synology juga yang saya ketahui itu sekarang sudah full SAS juga gitu ya. Jadi ini salah satu solusinya kalau menggunakan produk Synology yang SAS, kita pun juga punya hard disk yang SAS. Ya, dengan tingkat beban kerja lebih tinggi di 550 terabyte baik itu Exos E dan juga Exos X. Nah, kelebihannya adalah Exos X itu memiliki teknologi helium di dalamnya. Ya, dan yang satu paling penting lagi adalah untuk semua Seagate Secure, keamanan Seagate enkripsi, jadi data itu akan langsung terenkripsi, itu ada di level enterprise. Jadi semua hard disk enterprise itu memiliki, ada beberapa model ya yang sudah memiliki solusi Seagate Secure untuk enkripsi datanya. Jadi ya, dengan garansi 5 tahun. Seperti itu. Terus bukan cuma itu, kita di Seagate ya, kita juga untuk level enterprise kita masih menjadi satu-satunya yang menyediakan kapasitas form factor hard disk di 2,5 in. Ya, 2,5 in baik itu 7.200 sampai 15.000 RPM. Jadi kalau masih ada kebutuhan nih, mungkin untuk NAS habis itu juga butuh hard disk 2,5 in tapi yang 15.000 RPM atau 10.000 RPM. Nah, Seagate kita masih punya solusinya seperti itu. Jadi benar-benar komplit baik itu dari kapasitas, performa dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Terus berikutnya, selain hard disk untuk level enterprise, kita juga punya SSD khusus enterprise.
seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya khusus NAS itu minimal adalah di SSD khusus NAS yaitu Iron Wolf, dan berikutnya adalah Nitro ataupun kita bisa bilang SSD Enterprise. Kenapa? Karena kalau di SSD Nitro gitu ya, kita punya produk yang benar-benar dia lifetime-nya sampai dia endurance-nya sampai dengan 3 DWPD. Bahkan untuk yang dual SAS itu sampai 10 DWPD. Jadi benar-benar 10 kali lebih kuat, bukan 10 kali lagi, berarti 20 kali lebih kuat dibanding SSD client. Gitu ya, dengan kapasitas. Kalau ada pertanyaan, terus bagaimana Seagate menjawab tantangan kapasitas untuk SSD? Karena paling kita tahu SSD itu paling berapa sih kapasitasnya. Nah, Seagate menjawab, jadi untuk Nitro 3032 ya dengan dual SAS interface, kita saat ini sudah bisa punya SSD sebesar 15 terabyte. Jadi kalau ada yang bilang apakah Seagate bisa menjawab tantangan kapasitas, jelas bisa. Kita punya SSD-nya bahkan sekarang di 15 terabyte, satu SSD 15 terabyte gitu ya. Terus semua SSD Nitro itu jelas sudah ada PLDP teknologi, yaitu Power Loss Data Protection, dan juga dilengkapi garansinya juga 5 tahun. Seperti itu. Nah, kalau bisa dibilang inilah portofolio kita untuk di bisnis NAS. Jadi kita baik itu dari level home sampai dengan di level enterprise, kita punya semua produknya seperti itu. Jadi ini simpulannya. Terus bukan cuma dari produknya juga, tapi kita perlu pastikan juga nih, kalau mau menyimpan data, pastikan membeli hard disk Seagate yang resmi. Kenapa sih membeli hard disk Seagate yang resmi? Ya jangan sampai kita tahu bahwa Seagate ternyata punya portofolio dan juga fitur dan juga jawaban-jawaban atas semua kebutuhan perkembangan data, tapi ternyata kita nggak beli hard disk Seagate yang resmi, maka akan banyak tantangan, malah banyak tantangan seperti itu, malah jadi blunder seperti itu ya. Nah, untuk membeli hard disk Seagate yang resmi itu gimana membedakannya? Gampang. Jadi hard disk Seagate yang resmi itu adalah yang berlogo MFI. Jadi semua hard disk Seagate yang berlogo MFI itu, kami dari tim Seagate Indonesia pasti akan bertanggung jawab untuk semua kendala ataupun masalah yang terjadi seperti itu ya. Yang pertama, apa sih kelebihan MFI? Yang pertama adalah dari segi garansi. Jadi kami Seagate Indonesia memberikan garansi dengan membeli hard disk Seagate berlogo MFI, pasti barang baru. Jadi itu yang pertama, pasti barang baru. Terus juga kami memberikan zaman garansi, kalau ada kerusakan kami pasti bertanggung jawab seperti itu. Ya, berikutnya adalah rescue. Nah, untuk produk-produk yang sudah mendapatkan rescue, yang sudah Seagate berikan rescue secara free, itu memang hanya produk-produk yang MFI. Sedangkan kalau kita membeli produk yang OEM, itu produk OEM tidak mendapatkan rescue. Jadi kalau mau benar-benar aman nih, kalau kita nggak tahu, jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang di luar kehendak gitu ya, bencana tadi, terus datanya nggak bisa hilang begitu saja. Nah, pastikan yang berlogo MFI karena pasti dapat rescue, semua produk-produk yang mendapatkan rescue. Terus berikutnya apalagi kelebihan MFI, yaitu promosi. Ya, apa sih promosi maksudnya? Jadi hanya Seagate MFI yang setiap quarter kami dari Seagate Indonesia memberikan promosi-promosi seperti itu. Promosi seperti contoh salah satunya adalah di quarter ini Seagate Indonesia membuat promosi untuk pembelian produk-produk Seagate yang berlogo MFI baik internal dan eksternal, itu user bisa mendapatkan yang namanya GoPay dari 50.000 sampai dengan 500.000 rupiah tergantung dengan SKU-nya. Nah, untuk mendapatkan GoPay itu gimana? Ya harus beli produk yang MFI dan harus submit SN juga yang MFI. Kalau bukan MFI, ya nggak bakal dapat GoPay-nya seperti itu. Berikutnya adalah yang terakhir adalah dari segi support. Apa sih kelebihannya support? Jadi Seagate saat ini terima kasih buat teman-teman partner semua di sini juga, kalau mungkin sudah mendukung Seagate sebaik-baiknya sehingga kita bisa menambah satu lagi titik untuk service center kita. Sekarang kita sudah ada baru di Bandung. Ya, kalau dulu kita cuma ada 3, Jakarta, Surabaya, dan Medan, kita sudah tambah lagi di Bandung. Jadi semua service center kita, 4 service center ini hanya bisa menerima semua klaim ataupun garansi khusus hard disk Seagate yang berlogo MFI. Jadi makanya saya bilang, kalau kita mungkin ada kebutuhan project dan lain sebagainya, pastikan beli yang MFI. Kenapa? Kita nggak mungkin dong setelah kita project udah pasang di site, ada kendala ternyata wah bukan hard disk resmi, ya kan, garansinya susah dan lain sebagainya. Terus ngomong kontak ke tim Seagate Indonesia nggak mau ngelayanin, ya karena memang begitu seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya biar aman, nyaman, data juga terjaga? Ya pasti beli yang MFI juga. Jangan lupa beli yang resmi, karena yang resmi itu datanya terjaga, produknya terjaga, otomatis kita juga lebih tenang seperti itu. Oke.
Sekian dari saya. Terima